Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Beteng Kulon. Saat ini kita lagi transit dan menunggu keberangkatan pesawat. Ini berada di mana Pak ini Pak? Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, ya, di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ya, kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Ini sambil ngopi. Ini dan itu Gus Rawi duduk di depan. Nah, kita menunggu pesawat transit sekitar 3 jam. Ini menuju Luwuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Kita sudah nyampe di Bandara Luwuk, Sulawesi Tengah. Sampai Sulawesi, Gus. Kita sudah nyampe di Luwuk, alhamdulillah. Terima kasih. Belum baru Jo. Baru Jo. Wah, sudah banyak. Kali kula niki pamit kula abadikan. Mumpung di Sulawesi. Oke. Bung ke Sulawesi. Jalur lintas menuju ke Tauili. Oke. Luwuk Banggai. Terus aku beda. Lain. Ini dengan tower tinggi. Sekalian kebun nanti yang jadi kesempatan dengan proyek maupun itu tambah fasilitas pertanian. Kamu dengar gimana? Sampun. Kali 3 tahun. Ini ke pun bagian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Munib Abdullah, yang kami hormati Bapak Kiai Habib Mu'ti, yang kami hormati Bapak Kiai Hashim, Gus Haris, para jamaah yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita menikmati hasil yang bisa kita bawa pulang. Di sini saya bagikan sholawat dari Kiai Hasan Abdullah bin Ahmad bin Siddiq, yaitu beberapa sholawat. Kurang tahu sama Kiai Munib sudah dikasih apa belum. Kalau belum ya sebagai pengingat ya. Fadzakir fa inal dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah bahwa mengingatkan itu bermanfaat untuk kaum alainal arzaq wa tuhassinu bihalanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 11 kali. Ya Allah, salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang berkah salawat ini tuwasi'u biha alainal arzaq, engkau meluaskan rizki bagi kami dengan berkah salawat. Wa tuhassinu bihalanal akhlaq, dan dengan berkah sholawat ini engkau memperbaiki akhlak kami. Sholawat salam juga semoga tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat semuanya. Saben-saben betok atau saben-saben malam paitaipun pesera orang sing mau sholawat punika paringin banyak rizkina sareng sae akhlaka, insyaallah. Dibaca setiap waktu atau setiap malam, faedahnya bagi orang yang membaca sholawat ini diberi banyak rizki dan akhlaknya baik, insya Allah. Taman Sarinya Masjid Kuning. Masjid hijau. Pun Mbah. Ini adalah pondok pesantren Darul Wafa. Setelah beberapa tahun kemudian sudah sangat sekali banyak yang berubah. Ini adalah masjid yang masih dalam tahap pembangunan. Pondok pesantren Darul Wafa Toili, Sulawesi Tengah. Salah satu alumni Pondok pesantren Darussalam Blok Agung, Kiai
Habib Agil bin Abdillah Al-Habsi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hairat Luwuk yang kami takdimi. Yang terhormat Habib Abdurrahman Al-Habsi yang kami takdimi. Yang terhormat Habib Abdul Qadir Al-Idrus yang kami takdimi. Yang terhormat Habib Ali Al-Kab yang kami takdimi. Wabil khusus Kiai Haji Baidowi Syakur dari Pari Kediri yang kami takdimi. Kiai Haji Imam Fodli MSc dari Blok Agung Banyuwangi. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mutohar selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Toili. Yang terhormat Kiai Haji Yahya dari Simpang Raya, dan wabil khusus kepada Kiai Ahmad Munif Abdillah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Wafa. Dan yang kami hormati Bapak Bupati Banggai ataupun yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banggai yang mungkin pada kesempatan siang hari ini beliau masih ikut acara pemakaman. Yang kami hormati Bapak Camat Moilong ataupun yang mewakili, Bapak Kapolsek Toili ataupun yang mewakili, Bapak KUA Kecamatan Moilong ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Desa Harga Kencana yang kami hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama berbahagia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para kiai, para ulama,
para guru-guru ngaji, para ustadz yang saya hormati, khususnya yang saya takdimi beliau guru saya Kiai Haji Imam Haudi MSI dan Gus Imam Haris yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita dan bisa mendengarkan tausiah-tausiah dari beliau yang bisa menjadikan hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Bupati Banggai atau yang mewakili Ibu-ibu, Bapak Kepala DPR yang saat ini masih dalam acara kedukaan pemakaman di tetangga, kepada para pejabat pemerintah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pejabat Polri yang dalam hal ini Polsek atau yang mewakili, ataupun pejabat-pejabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, para pecinta ilmu, para pecinta zikir, pecinta majlis-majlis kebaikan, para tamu-tamu Rasulullah yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah di siang yang hampir siang ini, pagi menjelang siang, marilah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmat yang telah kita rasakan, karunia yang telah kita rasakan, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap memegang iman dan Islam. Semoga nikmat ini akan terus kita bawa sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita banggakan dan kita harapkan sahabatnya di yaumil kiamah. Para bapak, para ibu, para tamu-tamu Rasulullah yang saya hormati, saya di sini mewakili dari Yayasan Darul Wafa Harga Kencana, yang di situ ada naungan pendidikan, kepesantrenan, keagamaan, majlis taklim dan sebagainya. Kami atas nama tuan rumah dan juga mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara yang begitu barokah ini. Semoga amal-amal panjenengan dibalas oleh Allah khairan katsira, khairan jazila wa khairul jaza, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf jika ada tempat ataupun suguhan ataupun apapun yang tidak mengenakkan kepada panjenengan semua. Kami atas nama seluruh jajaran pengurus yayasan dan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya inilah kemampuan kami sebatas ya seperti ini. Kemudian para bapak, para ibu yang berbahagia, sedikit tentang pesantren Darul Wafa. Pesantren Darul Wafa ini ditempati tahun atau beroperasi ataupun menempat di sini tahun 2019 Masehi. Jadi pesantren ini, bangunan ini ditempati ataupun resmi menempat itu di tahun 2019. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini, keadaannya ya seperti ini. Kami minta doa barokah kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan perjalanan pesantren ini, baik pembangunan fisik ataupun pembangunan mental batiniahnya oleh Allah mendapatkan ridho, istiqomah dan bisa mengabdi di tengah-tengah masyarakat, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara yang seperti ini kita sudah melaksanakan di tahun 2017, yang dimana dulunya sebelum 2019 kita mendapatkan tempat ini masih berupa hutan. Jadi masih berupa hutan yang di situ banyak sekali pohon-pohon besar, bahkan ada hewan-hewan yang khas, apa namanya saya nggak tahu, kaskus. Terus banyak juga
apa namanya itu, yakis apa yakis, monyet. Jadi monyet hitam yang yang belakangnya itu kayak ada karetnya itu banyak sekali gitu. Jadi kita dapat hutan ini mulai awal 2017 dan kita melakukan haul di bulan Mei tahun 2019. Saya ingat pertama kita haul cuma satu tempat dan itu pun jamaahnya nggak segitu banyak, cuma satu lokal, satu ini tenda. Kenapa? Karena ya masih pertama, jadi masih sedikit. Dan itu kita awali kegiatan pada waktu itu seperti biasa, yaitu khataman Quran, kemudian zikir bidah, kemudian dilanjutkan dengan acara inti yang seperti ini. Untuk acara yang seperti ini dimulai hari Jumat itu kita khataman Quran. Jadi khataman Quran mulai juz 1 sampai juz 30, kemudian disusul dengan zikir bidah, tidak syukro, yaitu baca la ilaha illallah 77 kali 7 dengan sejumlah yang ada jamaah. Dan alhamdulillah itu sudah istiqomah mulai tahun 2017. Tujuannya apa? Tujuannya tidak adalah kita mendoakan para guru-guru kita yang telah berjasa, kita mendoakan kepada leluhur-leluhur kita mendoakan kepada para pejuang-pejuang yang telah memerdekakan negara ini, kita mendoakan kepada masaih-masaih habaib yang besok kelak juga akan kita bersama-sama kumpul dengan mereka. Itu saja tujuannya. Kemudian diadakan ngaji yang seperti ini biar nambah ilmu, sehingga habis bidah besoknya terus pengajian yang seperti ini. Oleh karena itu, acara yang setiap tahun kita adakan ini alhamdulillah sampai saat ini oleh Allah masih tetap diridhoi, dan alhamdulillah walaupun ada pandemi yang begitu menggila, kita alhamdulillah belum pernah libur, belum pernah libur. Bahkan Terima kasih. tahun kemarin Mudah-mudahan kehadiran orang tua kita, sesepuh kita pada hari ini akan memberikan karahmatan, keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Banggai, khususipun dumateng kita sedaya nggih menika masyarakat ing dataran Tuili. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di dalam lingkup ujian Allah, yaitu pandemi. Hari ini maraknya Omikron dan segala macam bentuk musibah yang kita hadapi, maupun musibah banjir dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat doa dan kemudian kita akan selalu mendapatkan karomah di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kehadiran beliau adalah sebagai bentuk kita juga untuk selalu mendapatkan ilmu, dan kemudian ini memberikan manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di samping itu kehadiran beliau dalam pelaksanaan Isra wal Mi'raj ini paling tidak bisa memberikan motivasi kepada kita, karena pesan moral, pesan secara keimanan di dalam pelaksanaan Isra wal Mi'raj menika menjalankan sholat 5 waktu. Olehnya itu pesan-pesan ini tentunya bisa terpatri dan kemudian menancap di dalam hati sanubari kita, dan kemudian di dalam sebuah pergumulan hidup hari ini yang penuh dinamika di dalam sistem kehidupan kita sehari-hari, benar-benar kita tidak keluar daripada ajaran yang kita anut, dan kemudian sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama benar-benar hari ini kita juga bisa mematri di dalam hati dan sanubari kita dan mempererat tali silaturahim ukhuwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal ulama wa zu'ama, yang kami hormati Kiai Baidowi, yang kami hormati Kiai Yahya, yang kami hormati Kiai Munib Abdillah, pengasuh Pondok Pesantren Darul Wafa Arga Kencana, para alim, para ulama yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kami. Yang kami hormati para pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hadir Bapak Ketua DPR Banggai, perwakilan Bupati Banggai, Kecamatan Moilong, Kepala Desa, hadirin hadirat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita minaz zulumati ilan nur aidinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, nawaitu saya tidak ada lain dan tidak ada bukan. Kesini ini tujuannya yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua yaitu menghadiri majelis ilmu. Semoga kita semua yang berniat menghadiri majelis ilmu dan menghadiri majelis zikir, majelis sholawat dan silaturahmi, semoga mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, keberkahan kehidupan kita. Semoga yang sakit diberi kesehatan, yang kesulitan kehidupannya menemukan solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Semoga anak-anaknya dijadikan solih solihah, keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang banyak hutang semoga bisa cepat melunasi. Aminnya keras sekali ya. Kelihatan kalau banyak hutang ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang keutamaan silaturahmi Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang kepingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, bersilaturahmilah. Mungkin muncul pertanyaan, lu katanya di Al-Quran idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, maka tidak akan bisa maju ataupun mundur, jatahnya tetap. Kok ini kalau mau silaturahmi umurnya dipanjangkan? Ini apa tidak terjadi kontradiksi antara ayat dengan hadis ini? Dalam hal ini ada beberapa penafsiran. Di antaranya bisa jadi jatah umur itu tetap, tapi isinya yang penuh keberkahan ya. Karena di dalam makalah ulama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata demikian, ruba umrin tolat amaduhu wa qallat amdaduhu. Banyak sekali orang itu yang diberi panjang umur tapi faedahnya sedikit, kebaikannya sedikit, manfaatnya sedikit, umurnya panjang. Maka Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Seburuk-buruk kamu adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Umur itu kayak dompet itu loh Bu. Dompet itu kadang dompetnya besar tapi tidak pati ada uangnya. Isinya hanya satu tangan saja.
ada dompetnya kecil tapi isinya uangnya itu 100.000 tebal, ya. Atau kalau tidak gitu isinya ATM uang semua isinya. Artinya umur juga begitu. Ada orang umurnya panjang tapi tidak bernilai kebaikan di dalamnya. Ada orang umurnya tidak panjang tapi manfaatnya luar biasa. Hujatul Islam Imam Ghazali wafat usianya 55 tahun. Tapi beliau meninggalkan karya tulis yang luar biasa. Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, dan lain sebagainya, yang dipelajari di seluruh dunia Islam. Maka itu namanya adalah umur yang barokah. Semoga barokah hadir silaturahmi, barokah hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, kita diberi keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Penafsiran yang kedua, ini namanya takdir mu'allaq. Orang ini jatah umurnya 60 tahun, tapi kalau mau silaturahmi akan dipanjangkan 10 tahun. Nah ini diodot, ya, dipanjangkan. Ibu-ibu suka yang diodot apa yang pendek? Tahu bahasa Jawanya diodot. Dipanjangkan, ya. Jadi ada yang umurnya betul-betul dipanjangkan kalau mau silaturahmi. Yang ketiga, penafsiran yang ketiga, bisa jadi umurnya tetap tapi dia diceritakan kebaikannya karena ahli silaturahmi. Namanya zikrun hasan umrun sanin. Diceritakan kebaikannya itu seperti umur yang kedua. Sehingga ada orang yang wafatnya sudah puluhan tahun, ratusan tahun, tapi tetap diceritakan kebaikannya karena dia sepanjang hidupnya itu ahli silaturahmi, ahli kebaikan, ya. Maka sebisa mungkin kalau kita meninggal, itu yang kita tinggalkan itu cerita yang baik, ya. Jangan sampai kalau kita meninggal yang kita tinggalkan itu cerita yang tidak baik, ya. Kalau yang kita tinggalkan cerita yang baik itu bagaimana, ya? Anak kita ditanya, kamu anaknya siapa? Saya anaknya Pak Dada. Wasabit imanana wa wasi'arjabana wa sohid ajibratana wa sirifana wa ya'u qoribana wa